الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memiliki yang maha sempurna sifatnya, maha sempurna namanya, dan juga maha sempurna perbuatannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fillah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang Lailatul Qadar, tentang beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, bab asal ini adalah bab yang sangat penting karena betapa banyak orang yang masih ragu tentang masalah qadar, kemudian dia pun binasa, celaka. Dan banyak pula yang dia bicara tentang masalah qadar dengan akalnya ataupun dengan perasaannya, dia pun celaka dan tersesat. Dan orang-orang yang selamat dalam masalah ini adalah orang yang apa? Yang menahan untuk tidak memperpanjang lebar. Sebagian salaf pernah berkata, "Nazartu fil qadari fatahayyar, thumma nazartu fil qadari fatahayyar, thumma nazartu fil qadari fatahayyar." Aku memikirkan dan merenungkan masalah takdir, kemudian aku bingung. Lalu aku pun juga terus memikirkan dan merenungkan takdir, aku pun tambah bingung lagi. Aku pun mencoba terus kemudian memikirkan dan merenungkannya lagi, tapi demikian, bingung. Yang aku dapatkan adalah kebingungan. Kemudian dia menganjurkan fara'aitu aktsara nasi imanan bihi akuffuhum 'anil khawdi fihi. Dan aku melihat bahwasanya orang yang paling beriman kepada takdir, orang yang paling kuat beriman kepada takdir adalah orang yang paling kuat menahan apa? Menahan untuk tidak membicarakan masalah takdir terlalu dalam. Wa aktsarun nasi syakkan fihi humul ladzina yaquluna fihi. Dan orang yang paling ragu dalam masalah takdir adalah orang-orang yang yaquluna fihi, orang yang membicarakan masalah takdir, mencari-cari mengorek-ngoreknya terlalu dalam. Kata beliau, wala yadullu qawlu fihi illa biqadri ma yufhamu bihi dalil, thumma numsiku amma wara'a dzalika wa nakilu ilma ma lam na'lam illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh terlalu berbicara panjang lebar dalam masalah takdir, kecuali dengan apa? Sekedar yang bisa dipahami dari dalil, dari Al-Quran maupun Sunnah. Sudah
yang bisa dipahami dari Al-Quran dan Sunnah sudah. Kemudian kita menahan, jangan terlalu mendalami apa yang di belakang hal itu. Kemudian kita menyandarkan ilmu yang kita tidak ketahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika annahu sirrullah, karena yang demikian itu takdir adalah rahasia Allah kepada makhluknya. Takdir adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sangat yang mulia, beliau berkata, al-qadaru surullah fi khalqihi fala nakshif. Qadar, takdir adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Rahasia, maka janganlah kita membuka tirai, mencoba membukanya. Rahasia tersebut melihat-lihat, mengintip-ngintip masalah takdir ini. Karena orang yang kesimpulannya begini, wajib atas kita beriman kepada takdir, dan kita beriman bahwasanya semuanya terjadi. Apa yang di langit dan bumi semua terjadi karena Allah dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki maka pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka kita mengetahui hebai yang semoga salam dasar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset. Dan apa yang tidak menimpamu maka pasti itu tidak akan terjadi. Demikian sebagaimana wasiat kepada bin Salim kepada anaknya. Kepada bin Salim pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, innaka la tajidu ta'mal iman hatta ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, kata kepada bin Salim, engkau tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman, karena iman yang paling baik memiliki rasa manis di dalam hati. Yang mana manisnya iman ini lebih manis daripada dunia, itu lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Sebesar apapun nikmat yang ada, yang pernah kita rasakan, tidak ada yang bisa melebihi nikmatnya iman. Dan kita tidak pernah akan masuk ke dalam surga di akhirat sampai kita merasakan manisnya iman. Sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna fi dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Di dunia ini ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga yang di akhirat. Dan surga di dunia adalah manisnya iman. Dia bisa merasakan manisnya iman, merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, kau tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman, merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwasanya apa yang menimpamu itu tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset, yang Allah takdirkan tidak akan menimpamu, ya pasti tidak akan menimpamu. Maka ikhwan yang baik, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan satu orang pun yang bisa keluar dari iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beriman dengan hal tersebut dan jangan pernah ragu. Sedikit ada keraguan dalam masalah ini, maka
dilihat keraguannya, apakah dalam masalah ilmu nanti akan kita sebutkan. Kalau dalam masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada hari akhir dan malaikatnya. Tapi kalau dia ragu dalam masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala mengilmui semuanya yang terjadi, maka dia kafir. Maka tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hati kita dalam masalah takdir. Kita yakin bahwasanya semua itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa? Kamu tidak akan bisa menjalani kehidupan ini, menjalani apa yang kau kehendaki kecuali memang Allah menghendakinya. Kita tidak mungkin bisa melakukan amal, pekerjaan ataupun yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita. Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, Maha berbuat dengan apa yang Dia kehendaki. Maka perhatikanlah masalah ini. Mereka para salaf ridwanullah alaihim ajmain, apabila mereka mendengar masalah ini, masalah takdir, mendengar ayat-ayat dalam masalah takdir, mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Amanna bihi kullu min indi rabbina, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya adalah apa? Dari sisi Allah, dari sisi Rabb kita. Maka sikap kita harus pasrah tunduk kepada Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan apa? Rukun iman yang sangat agung. Dan kita tidak perlu memperdalam masalah ini, apalagi bertanya dengan pertanyaan kaifa wa lima, bagaimana dan kenapa. Bertanya bagaimana dan kenapa dalam masalah takdir itu berbahaya, karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, akan tetapi hum yus'alun, mereka lah hamba yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tersesat, menyimpang, kelompok-kelompok menyimpang dalam masalah takdir, qadariyah, jabariyah dan yang lainnya. Itu karena pertanyaan mereka, kaifa wa lima, kenapa dan bagaimana. Kenapa dan bagaimana. Karena itu ikhwan hibai, wasiat yang terbesar dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, semoga meridainya, wasiatnya kepada Ibnu Abbas. Di sini disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah menjaga dengan perintahnya dan larangannya, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dalam keadaan kita sempit, dalam kesulitan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka mohonlah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka itu hal itu tidak akan terjadi. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa? Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali memang yang telah Allah tulis untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan kalau seandainya semua umat ini berkumpul untuk memberikan bahaya, mencoba untuk memberikan madarat bahaya, maka hal tersebut tidak akan mereka bisa lakukan kecuali yang memang telah Allah tuliskan.
rufiatil aqlam wa jaffatus sumuh, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Takdir telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kalau seandainya takdir telah ditulis, ajal juga telah Allah tetapkan, orang yang masuk surga juga telah Allah ketahui jumlahnya, telah Allah ketahui siapa orangnya, juga penghuni neraka telah Allah SWT ilmui, telah Allah tulis semuanya, dan pena juga telah diangkat, lembaran takdir juga sudah kering, tidak mungkin ada perubahan. Terus buat apa kita beramal? Ini yang kebanyakan ya karena bertanya kenapa, bagaimana, kenapa kita harus beramal? Penyimpangan yang terjadi dalam ini kenapa dan kenapa? Hal ini mungkin bisa kita tanyakan, kenapa kita harus beramal? Untuk apa beramal kalau seandainya penghuni surga sudah Allah ketahui, sudah Allah tetapkan ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Allah SWT mengeluarkan dari sulbi Adam keturunannya, haulai ahlu jannah wala ubali, mereka semuanya adalah penghuni surga dan aku tidak peduli. Wa haulai ahlu nar wala ubali, dan mereka adalah sekelompok mereka adalah penghuni neraka dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus mengapa kita harus beramal lagi? Pertanyaan seperti khatir, bahaya. Kenapa harus beramal lagi? Kalau seandainya semua sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk surga, tempat duduknya sudah Allah SWT tetapkan siapanya, orang-orangnya, jumlahnya, dan semua tidak akan pernah berubah sedikit pun. Semuanya kita yakin tidak akan pernah berubah sedikit pun. Hal ini mungkin bisa kita tanyakan ikhwan juga, kalau memang kita mengetahui takdir, akan tetapi masalahnya tidak ada satupun yang mengetahui takdir, apakah kita penghuni surga, termasuk kita penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak pun bahkan malaikat yang di dekat Allah Subhanahu wa taala, para nabi yang diutus, tidak satu orang pun yang mereka mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak mengetahui takdir takdir, maka kenapa kita harus bertanya? Mengapa kita beramal? Karena kita tidak tahu. Maka beramal tanpa kita mempedulikannya. Nah, kita diberi kehendak, kita diutus Nabi, diturunkan kitab agar kita menempuh jalan tersebut, menempuh jalan para nabi dan rasul. Kalau seandainya kita bersandar kepada amal, tidak perlu beramal, ini saya diutusnya Rasul, diturunkannya kitab itu sia-sia, tidak ada faedahnya. Ini bentuk celaan pertanyaan seperti ini. Maka tidak ada hujah bagi kita, tidak bisa kita beralasan dengan takdir. Maka seorang muslim mukmin wajib bagi kita taslim, berserah pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah kita memahami semuanya, apakah kita tahu kita tidak memahaminya, kebingungan. Pokoknya kita taslim, pasrah, bahwasanya semua telah kita yakin beriman semuanya telah Allah ilmui, telah Allah tetapkan, telah Allah tulis, telah Allah kehendaki, dan telah Allah ciptakan. Ini sedikit sedikit lamhah dalam masalah ini kita mengingatkan. Itu yang baik, yang semoga senantiasa dalam Rasulullah Taala. Mungkin tadi subuh ya sudah sedikit disampaikan tentang maratib al-qadar, tentang maratib tingkatan kita beriman kepada takdir. Ini yang penting. Kadar minimal kita beriman kepada takdir itu beriman kepada 4 martabat. Barang siapa yang tidak beriman kepada 4 maratib ini, yang 4 martabat ini, tingkatan ini, maka
dia tidak dikatakan telah beriman kepada takdir. Salah satu dia ingkari, maka konsekuensinya imma dia kafir ataupun dia mubtadi, pelaku bid'ah ataupun orang sesat. Tergantung mana yang dia ingkari dari keempat martabat ini. Empat martabat ini, empat tingkatan ini, para ulama yang menyimpulkan berdasarkan apa? Meneliti hadis-hadis, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mereka menyimpulkan bahwasanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan sebagaimana disebut oleh Ibrahim Wahili Allah taala dalam kitabnya ini, bahwasanya orang tidak dikatakan beriman kepada takdir jika dia tidak beriman kepada empat maratib ini, empat martabat ini. Maka kita tidak bisa mengatakan kepada seorang dia telah beriman kepada takdir kecuali dia memang telah pasrah kepada empat takdir ini dan dia juga beriman kepada empat maratib ini semuanya. Karena empat martabat ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada alasan untuk apa? Menolaknya. Maka tidak dikatakan beriman kepada takdir sampai dia apa? Beriman kepada empat maratib ini. Ini kadar minimal. Kadar minimal kita apa? Beriman kepada takdir. Yang pertama adalah apa? Martabat yang pertama adalah martabatul ilmi. Itu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengilmui. Sebelumnya kita sebutkan dulu secara global. Antum harus hafal. Kita hafal semuanya dan kita imani dan kita yakini dan tidak boleh kita sedikit pun ada ragu di dalam hati kita. Pertama, martabat yang pertama adalah al-ilmu. Berilmu Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui semuanya. Ilmu semuanya yang azali dan abadi. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua adalah kitab, penulisan takdir. Kemudian yang ketiga adalah masyiah, kehendak. Kemudian yang keempat adalah penciptaan. Maka kita beriman bahwasanya semua yang terjadi di langit dan di bumi itu sudah diilmui Allah Subhanahu wa taala pada azali, zaman dahulu yang tidak ada permulaannya. Kemudian yang kedua, telah Allah tulis. Kita beriman bahwasanya semua yang terjadi telah Allah tulis, setelah Allah Subhanahu wa taala ilmui, kemudian Allah Subhanahu wa taala catat, tulis. Yang penulisan ini adalah apa? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian kita beriman bahwasanya semua yang Allah tulis, yang Allah tulis adalah Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki. Kemudian yang keempat, semua ini yang terjadi di langit dan di bumi adalah apa? Semuanya makhluk. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semuanya adalah makhluk. Ini keempat takdir secara apa? Secara global. Ini harus kita imani dan kita yakini. Tidak dikatakan kita beriman kepada takdir sampai kita mengetahui beriman kepada empat takdir. Sesuatu yang terjadi di bumi ini, misalnya kita hadir, kita yakin bahwasanya kita hadirnya kita di sini adalah pertama Allah ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah tulis. Allah Subhanahu wa taala juga kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan. Kita semua makhluk dan perbuatan kita semuanya adalah makhluk. Itu harus kita ingat. Minimal, kadar minimal beriman kepada takdir apa yang telah saya sebutkan. Tidak beriman kepada takdir kalau dia tidak beriman kepada salah satu, mengingkari salah satu dari apa yang telah kita sebutkan. Harus kita ketahui, kita hafal, kita yakini martabat ini. Maka berikut penjelasannya. Martabat yang pertama, martabat apa? Martabat apa? Yang pertama, al-ilmu.
yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahui segala sesuatu sebelum apa? Terjadi, sebelum penciptaannya. Baik jumlatan ataupun secara tafsir, secara global ataupun rinci. Semuanya, yang besar maupun yang kecil, yang nampak, yang samar ataupun yang jelas, yang nampak, semuanya Allah ilmui. Yang mungkin terjadi ataupun yang menurut kita mustahil terjadi, Allah apa? Telah ilmui. Maka Allah SWT mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi. Kalau seandainya ada, bagaimana nantinya akibatnya. Allah SWT mengetahui makhluknya dan mengetahui apa? Amal mereka sebelum Allah SWT menciptakan mereka. Ini makna dari ilmu. Kemudian Allah SWT mengetahui kadar rizki mereka, bagian mereka ya, kemudian ajal mereka, keadaan mereka, gerakan mereka, diamnya mereka, semuanya. Apakah mereka celaka atau bahagia? Siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa di antara mereka yang menjadi penghuni neraka? Allah SWT telah ilmui sebelum Allah SWT menciptakan kita semua, menciptakan makhluknya. Juga sebelum Allah SWT menciptakan apa? Sebelum menciptakan surga dan neraka, Allah SWT telah dulu menentukan siapa penghuni-penghuninya tersebut. Siapa penghuninya tersebut. Semuanya apa? Berdasarkan apa? Ilmu Allah SWT. Barang siapa yang mengingkari ini, mengingkari ilmu Allah SWT atas segala sesuatu yang telah kita sebutkan, yang besar maupun yang kecil, maksudnya apapun telah ilmui. Misalkan yang besarnya gunung meletus, sampai pun rinciannya, sampai pun pasir yang terbang kemana, kesana kemari, pasir satu pun Allah SWT telah ilmui. Semuanya, yang samar maupun yang nampak, jelas, yang kecil, yang besar, semuanya Allah SWT ilmu. Barang siapa mengingkarinya, ilmu Allah SWT yang azali ini, yang abadi, maka dia kafir, keluar dari Islam. Karena ini apa? Yunafi aslat tauhid, menafikan dasar tauhid. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari takdir, seperti apa yang kita sebutkan, seperti Ma'bad al-Juhani dan yang lainnya, seperti apa? Ghailan ad-Dimashq. Demikian juga Qadariyah yang bulat. Ini ilmu ini asas. Semua masalah takdir kembalinya kepada apa? Ilmu Allah SWT. Jika seorang beriman kepada ilmu Allah SWT, maka dia juga harus, konsekuensinya dia harus beriman kepada kitab, penulisan, masyiah, kehendak, dan apa? Allah SWT Khaliq, menciptakan. Barang siapa yang ragu juga, barang siapa yang ragu terhadap ataupun tentang ilmu Allah SWT yang azali ini, maka dia juga kafir walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada malaikat dan yang lainnya. Ini apa? Martabat yang pertama. Martabat apa? Ilmu. Ini martabat ini ada dalilnya, banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Mungkin tadi pada subuh mungkin sebagiannya telah dibacakan beberapa dalil tentang apa masalah ini, ilmu ini. Di antaranya dalam firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci apa? Kunci-kunci masalah yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa? Yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Apapun yang terjatuh dari daun-daunan yang jatuh, itu apa? Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wala habatin fil dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semuanya di kegelapan malam
yang kering maupun yang basah, itu semuanya ada di kitab mubin. Lita'lamu anallahu in anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Demikian itu agar engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya, meliputi segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang besar yang kecil tidak ada sedikit pun. Jangan pernah ragu, semuanya Allah ilmui, Allah ketahui. Ini diantara dalilnya dari Alkitab, biar kita semakin yakin bahwasanya memang semuanya Allah Subhanahu wa taala ilmui. Semua ilmu, semakin kita berkuat iman. Di antara hadis, di antara dari sunnah, hadis Imran bin Husain, beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu urafu ahlul jannati min ahlin nar. Apakah telah diketahui penduduk surga dari penduduk neraka? Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya. Qala falima ya'malul amilun. Kalau demikian, laki-laki bertanya tersebut, kalau demikian buat apa orang-orang itu beramal? Qala kullun ya'malu lima khuliqalah. Setiap orang itu akan beramal tergantung dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Telah Allah takdirkan. Ini apa? Dari sunnah, salah satunya saja. Kemudian ini martabat yang pertama, asal. Ini asal, dasar, asas beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua adalah apa? Martabat yang kedua apa? Kitab atau penulisan takdir. Semuanya kita beriman, semuanya apa? Telah Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfuz, di kitab induk. Semua yang terjadi di muka bumi, di atas langit ataupun di bumi ini telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dan telah Allah Subhanahu wa taala tulis sebelum apa? Sebelum penciptaannya. Telah Allah Subhanahu wa taala tulis, harus kita imani dan kita yakini, kita pasrah saja. Memang demikian, tidak perlu kita banyak bertanya lagi. Sudah. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitab min syai'." Tidak ada satu pun yang luput, sesuatu pun yang luput untuk kami tuliskan, kata Allah Subhanahu wa taala. "Ma faratna fil kitab min syai'." Ini dari Al-Qur'an. Kemudian di antara dalil dari As-Sunnah, hadis Imran bin Husain ataupun hadis sebelumnya Abdullah bin Amr bin As. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin wa arshuhu 'ala al-ma'. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir semua makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi berapa? 50.000 tahun, dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air, di atas samudra. Kemudian dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis sebelum penciptaannya adalah hadis yang cukup panjang, hadis yang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ihtaja Adam wa Musa." Pernah suatu saat ya, Adam sama Nabi Musa, Nabi Adam sama Nabi Musa berdebat. Ceritakan Nabi SAW. Kita harus beriman. Nabi Adam sama Nabi Musa pernah ihtaja, saling berhujah, saling bersilat lidah. Faqala Musa, ya Adam, anta alladhi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafa'a fika min ruhi. Wahai Adam, kata Nabi Musa, engkau telah Allah ciptakan dengan tangannya, dan Allah SWT telah meniupkan kepadamu sebagian dari rohnya. Agwaitan nas wa akhrajtahu minal jannah. Tetapi engkau menyesatkan manusia dan telah mengeluarkan mereka dari mana? Dari surga. Mengeluarkan mereka semua dari mana? Dari surga. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Adam. Apa dijawab oleh Nabi Adam? Wa anta Musa alladhi istafaqa Allahu
bikalamihi atalumuni ala amalin amiltuhu katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Wahai Musa, jawab oleh Musa, engkau adalah nabi yang telah Allah pilih Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara denganmu. Apakah engkau mencelaku? Kata Nabi Adam, engkau mencelaku atas amalan yang aku lakukan yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tulis sebelum menciptakan langit dan bumi. Kenapa engkau mencela aku dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis? Kata Nabi Adam. Tahajja Adam Musa. Akhirnya kan Musa tidak bisa berkata lagi. Sudah diam. Ini apa? Hujah apa? Hujah Nabi Adam kepada Nabi Musa. Apakah Nabi Adam berhujah dengan takdir dengan perbuatan maksiat? Di dalam Quran apakah dalam hadis yang telah kita baca barusan, yang telah Anda sebutkan barusan, apakah Nabi Adam berhujah dengan maksiat yang dia lakukan dengan takdir yang telah Allah tuliskan? Berhujah tidak? Kenapa ragu? Bingung? Kenapa? Ya tidaklah. Jangan pernah ada sedikit pun dalam hati kita bahwasanya Nabi Adam berhujah dengan takdir dengan apa? Maksiat. Nabi Adam berhujah dengan takdir dengan apa? Dengan musibah yang terjadi dengan beliau, karena beliau dikeluarkan dari surga yang akan kita, yang telah siapkan bagi orang mukmin, surga yang berada di atas langit, surga yang perlu ditempati Nabi Adam yang pernah beliau tinggal di sana, sama nanti surga yang nanti yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid. Maka dari hadis ini para ulama membuat sebuah kaidah, tidak boleh kita berhujjah dengan apa? Dengan takdir terhadap maksiat yang telah kita lakukan. Tidak boleh kita berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir karena kita bermaksiat atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tidak boleh. Akan tetapi boleh kita beralasan dengan takdir terhadap musibah. Dengan musibah. Innal qadar yahtaju bihi fil masaib wa la yahtaju bihi fil ma'ayib. Takdir itu boleh kita berhujjah dengannya dalam musibah, dan tidak boleh kita berhujjah beralasan dengan takdir terhadap musibah yang menimpa, musibah yang tidak ada di luar kemampuan kita, yang menimpa kita di luar kemampuan pilihan kita. Dan kita tidak boleh berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir terhadap aib ataupun maksiat yang kita lakukan. Kita harus menuduh kita yang salah, karena Allah SWT telah menurunkan kita, menunjukkan jalan yang lurus. Kita harus beriman, malah kita berpaling dari iman. Suruh kita berbuat taat, malah kita bermaksiat. Ketika kita bermaksiat, kita sadar itu pilihan kita. Tidak ada terpaksa berbuat maksiat, tidak majbur. Semuanya kita sadari, kita pilih, dan kita yang melakukan langsung. Walaupun kita dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ciptaan. Jangan bingung. Jangan terlalu memikirkan. Udah beriman saja begitu dan yakini hal tersebut. Ini diantara dalil bahwasanya hadis yang kita sebutkan dari hujahnya Nabi Adam kepada Nabi Musa. Jangan lagi pula kita bertanya, memikirkan kapan Nabi Musa bertemu Adam, kapan juga. Jangan. Sudah. Ini firman hadis dari Rasulullah SAW, harus beriman. Apa yang beliau katakan selama hadis tersebut sahih, tidak lagi kita bertanya kenapa dan bagaimana itu terjadi. Jangan. Seorang muslim, makanya Islam itu istislam lillahi tauhid, berpasrah diri dengan mentauhid Allah Subhanahu wa taala, inqiyad lahu bi ta'ah, tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bara'ah minal syirki wa berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari pelaku syirik. Islam asalnya istislam, pasrah. Asalnya Islam itu pasrah. Demikian. Ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, jangan lagi kita bertanya-tanya lagi ya. Jangan ada yang menanyakan hal tersebut kepada anak ya. Sudah beriman saja. Nah, beriman kepada takdir ini, yang martabat ini, beriman
dengan penulisan takdir ini ada apa? Ada 5 bagian. Ini juga harus kita imani. Saya baru mungkin tidak menyebutkan rincian dari beriman martabat yang keempat, yang kedua ini martabat penulisan. Tidak menyebutkan rinciannya karena penulisan takdir itu ada 5. Ada 5. Pertama yang disebut dengan ini harus kita imani juga. Yang pertama adalah takdir azali. Takdir azali. Takdir azali dahulu, semenjak dulu telah Allah tulis semenjak dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Ketika Allah SWT menciptakan qalam. Inna awwal ma khalaqallahu qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah qalam, pena. Qala uktub, tulislah wahai pena. Aktub, apa yang aku tulis wahai Rabb? Uktub maqadira khalaiq. Tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Allah SWT berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya segala sesuatu telah kami tulis, telah kami sebutkan di dalam kitab induk. Nanti 5 penulisan ini. Yang pertama ini takdir azali. Ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ada kitab induknya. Nanti ada juga perincian dari kitab induk ini, ada lagi takdir, penulisan takdir sampai yang 5. Ini yang pertama adalah takdir azali. Kitab induknya yang pertama penulisan. Kemudian yang kedua takdir hina akhadallahu mitsaq ala bani Adam. Takdir yang Allah tulis ketika Allah SWT mengambil dari keturunan Adam perjanjian. Ketika Allah SWT mengambil perjanjian, membuat perjanjian dengan Bani Adam, membuat sebuah perjanjian. Allah SWT berfirman, ini ada dalilnya semuanya ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah ketika Allah SWT mengeluarkan dari Adam, dari sulbi Adam, keturunan mereka, keturunan, dan Allah menjadikan saksi, mempersaksikan atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, apakah engkau beriman kalian bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab bala. Syahidna, kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Demikian itu Allah SWT mengambil misak perjanjian. Kita semua sudah mentekkan perjanjian, membuat perjanjian dengan Allah SWT bahwasanya Allah SWT Rabb kita, kewajiban kita bertauhid, mengesahkan. Akan tetapi ada yang ingat gak? Ada yang ingat misalnya ini ya. Maka Allah SWT menurunkan kitab, mengutus Rasul untuk mengingatkan misak yang pernah kita buat, perjanjian yang pernah kita buat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu agar pada hari kiamat mereka tidak lagi beralasan kami dalam masalah ini kami lalai, kami tidak ingat lagi masalah misak ini, perjanjian ini. Ini takdir penulisan ketika ditulis lagi ketika Allah SWT membuat perjanjian, mengambil perjanjian dengan keturunan Adam, ditulislah. Setelah Allah SWT tulis sebelum penciptaan langit dan bumi, ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah SWT menulis kitab induknya, telah Allah tulis kitab besarnya. Ini itu tidak akan pernah berubah, tidak pernah bisa diganti dan tidak akan pernah berubah. Nanti ada yang bisa berubah. Kemudian ini takdir yang kedua. Kemudian takdir yang kedua takdir ketika Allah SWT membuat perjanjian dengan Bani Adam. Kemudian ada lagi penulisan takdir ketika yang disebut dengan takdir umuri. Takdir umur ketika Allah SWT menciptakan, ketika kita di dalam dalam perut ibu kita, ketika masih tetes air mani, ditulis lagi ketika itu laki-laki ataupun perempuan, ajalnya, amalnya, apalagi yang ditulis ketika ditiup ruh itu. Pertama
ajalnya, amalnya, kemudian dia apakah bahagia nantinya, artinya dia menjadi penghuni surga, apakah dia juga mau menjadi penghuni neraka, ditulis lagi, dirinci lagi. Setelah ada kita hidup dirinci lagi. Itu demikian. Kemudian ini takdir tulisan yang ketiga. Dalilnya jelas, mungkin anda sering mendengar inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman. Sesungguhnya seorang di antara kalian semuanya itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga 40 hari. Summa yub'atsullahu malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Uktub amalahu, tulislah amalnya, wa rizqahu, rizkinya, tulis lagi kan, sama malaikat ini di tangan malaikat. Tulislah amalnya, rizkinya, ajalnya, bahagia ataukah celaka. Bahagia atau celaka. Ini takdir, penulisan takdir yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang disebut dengan takdir hauli, takdir tahunan. Ini ditulisnya apa? Fi Lailatul Qadar, pada apa? Lailatul Qadar. 1 tahun yang akan terjadi itu ditulis lagi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan itu pada apa? Menurunkannya kitab kita pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami adalah mundirin, yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Semuanya kami jelaskan itu semuanya dengan apa? Dengan penuh hakim, dengan penuh hikmah, bijaksanaan. Ini apa? Takdir tahunan. Takdir, ada takdir tahunan. Setelah takdir di apa? Nanti akan kita sebutkan lagi, kita ulangi lagi. Itu takdir yang keempat ya, penulisan takdir yang keempat. Kemudian ada juga penulisan takdir yaumi, harian. Ada hariannya. Allah SWT berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah SWT dalam kesibukan, sibuk. Allah SWT menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan yang lainnya terus. Bukan berarti Allah sibuk, tidak ada SWT yang menyibukkan. Allah SWT tidak kacau dengan berbedanya macam-macam bahasa kita. Bahasa di dunia ini Allah SWT mendengarnya dan tidak menjadi sama bagi Allah SWT. Semua di sini di sana beramal, berbuat, tidak ada satupun yang luput. Bukan berarti sibuk begitu. Semuanya mudah bagi Allah SWT, tidak ada yang sulit. Semuanya tidak ada yang sama. Walaupun berbeda bahasa kita, semuanya berdoa, semuanya dengan bahasa yang beribu-ribu, Allah SWT mengetahuinya. Paham? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ini dalil bahwasanya ada takdir yaumi. Yang takdir yaumi ini di mana takdir yang apa? Yang sering mungkin kita dengar apa? Pencuri langit, setan yang apa? Yang diutus oleh apa? Dukun-dukun itu mencari kabar. Ini yang dicari, yang diambil, yang akan diturunkan oleh malaikat. Kabar ini yang akan terjadi hari tersebut, itu yang dicuri oleh apa? Oleh setan-setan yang akan disambar oleh apa? Oleh panah-panah. Ini apa? Takdir yang kelima. Maka itu yang hebat yang Rasulullah Ta'ala, takdir harian ini merupakan rincian dari takdir tahunan. Paham? Takdir harian adalah memang misalnya ada takdir tahunan, rinci lagi. Nah, takdir tahunan ini juga rincian dari apa? Takdir umur seorang kita hidup, umuri bagi setiap manusia. Takdir tahunan adalah rincian dari apa? Dari ketika kita di dalam perut ibu kita telah Allah tetapkan. Itu rinciannya ada dalam takdir tahunan. Nah, dan takdir tahunan, takdir umur itu merupakan rincian dari apa? Rincian dari takdir ketika awal pertama kali Allah SWT mengambil perjanjian mitsaq. Dan ini semua merupakan tafsir rincian dari takdir azali yang ada di Lauhil Mahfuz. Ada kitab induknya dirinci
Rinci lagi sampai dengan ada takdir yaumi. Ini beriman kepada maratib yang kedua, martabat yang kedua, beriman kepada penulisan. Allah SWT menulis di Lauhul Mahfuz kitab induk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ditulis lagi ketika apa? Yang kedua, penulisannya ditulis lagi ketika apa? Setelah dari di Lauhul Mahfuz. Yang kedua apa? Ketika Allah SWT mengambil mitsaq perjanjian dengan Nabi Adam, dengan keturunan Adam. Kemudian yang ketiga, takdir apa? Umri. Ketika apa? Di dalam apa? Di dalam perut ibu. Kemudian yang keempat, takdir apa? Tahunan. Nah, kemudian dirinci lagi apa? Yang kelima ditulis lagi takdir apa? Yaumi, harian. Kemudian paham ya? Ini martabat yang kedua. Bagaimana hukumnya orang yang mengingkari kitabah ini, penulisan takdir yang kedua ini? Hukumnya sama yunafi asal tauhid, menafikan asal tauhid. Kalau menafikan asal tauhid apa? Hukumnya kufur. Dia telah mendengar dalil-dalil nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah mengenai kitabah ini, kemudian dia mengingkarinya, maka kafir. Kemudian setelah apa? Kita yakin, beriman Allah SWT menulis, Allah SWT ilmui, kemudian Allah tulis. Kemudian yang ketiga apa? Masyiah. Martabat yang ketiga adalah apa? Masyiah, kehendak. Allah SWT kehendaki semuanya. Yang Allah telah tulis itu memang Allah apa? Kehendaki. Yaitu kita beriman bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yakin. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Apa yang ada di langit dan di bumi, gerakan apapun yang ada di dalamnya, diamnya apa yang di antara keduanya, langit dan bumi, semuanya itu apa? Dengan masyiah. Kehendak dari Allah SWT, gerakan kita, siapa yang menghendaki Allah SWT? Diamnya kita dikehendaki Allah SWT, semuanya. Dan tidak ada di kerajaan di langit dan bumi ini kecuali memang telah Allah apa? Kehendaki. Telah Allah apa? Kehendaki. Bukan berarti kita tidak punya kehendak, punya masyiah. Yang dimaksud di sini adalah apa? Masyiah ataupun iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Yang dimaksud masyiah di sini adalah iradah kauniyah. Allah telah kehendaki. Allah SWT berfirman dalilnya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau seandainya Rabb kamu itu menghendaki, niscaya semua yang di bumi ini semuanya akan beriman. Ini dalil jelas bahwasanya kalau SWT menghendaki semua yang di bumi ini beriman, niscaya itu akan terjadi. Ini dalil liman syaa minkum ayyastaqim wa man tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi orang-orang yang memang menghendaki untuk menempuh jalan tersebut, akan tetapi mereka tidak akan mampu menempuh jalan yang lurus tersebut kecuali memang Allah SWT kehendaki. Kita memiliki kehendak tapi tetap di bawah apa? Kehendak Allah SWT yang apa? Yang besar, masya Allah SWT yang nafidah, yang syamilah. Ini menyadarkan kepada kita tentang apa lemahnya kita. Lemahnya kita. Kalau semua kita kehendak kita pasti semuanya apa? Di bawah kehendak Allah SWT. Semua kita fakir. Semua kita fakir. Maka semuanya harus kita sandarkan kepada Allah SWT. Apa yang kita lakukan, jangan pernah kita bersandar kepada diri sendiri, jangan bersandar juga kepada kemampuan kita. Semua yang kita lakukan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah SWT. Seolah-olah kita selama ini berbuat beramal, seolah kita yang mengaturnya. Seolah kita yang mengaturnya. Semua seolah kehendak kita, tidak. Semuanya akan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalil di dalam sunnah adalah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Irhamni in syi'ta.
rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Urzuqni in syi'ta, berilah rezeki kepadaku jika engkau berkehendak. Waliya'zam mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha la mukraha lahu. Hendaklah di antara kita semuanya mengazamkan, menguatkan keinginannya, permintaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa ya. Tidak ada yang memaksa. Ini dalil di dalam dalam sunnah ya. Yang terakhir, martabat yang terakhir adalah martabat apa? Al-khalqu, penciptaan. Allah SWT menciptakan semua yang Allah SWT ilmui, Allah SWT tulis, Allah juga SWT hendaki, dan semua itu adalah apa? Allah SWT ciptakan. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah SWT pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Allah SWT yang menciptakan amil, orang yang berbuat, wa amalahu, dan perbuatannya. Paham? Allah SWT menciptakan hamba dan menciptakan apa? Amalnya, perbuatannya. Ini harus kita imani. Jangan ada sedikit pun ragu. Allah SWT menciptakan orang yang diam dan diamnya, orang yang bergerak dan gerakannya. Demikiannya. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, jelas sekali. Dan Allah SWT yang menciptakan dan kalian, dan yang menciptakan apa? Amal kalian. Dan yang menciptakan amal kalian. Ini dalil di dalam apa? Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah hadis Hudzaifah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khaliqu kulli shani'in wa sun'atahu. Allah SWT menciptakan setiap orang yang berbuat dan perbuatannya. Setiap orang yang mencipta dan penciptaannya. Demikian jelas sekali dalilnya, dan tidak perlu kita bingung lagi, pusing lagi. Makanya kita beriman Allah SWT adalah menciptakan hamba dan menciptakan apa? Perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, berbuat terserah yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menolak qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita berkomentar, mengeluarkan protes, kritikan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk kita, insan, manusia, semuanya makhluk. Tapi kita berbuat dengan pilihan kita, atas dasar pilihan kita, berdasarkan takdir yang telah Allah tetapkan. Kita beramal, seorang hamba beramal mukhtar dengan pilihannya dia. Ini adalah akidah salaf. Ini adalah akidah salaf. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Pencipta hakikat yang sebenarnya menciptakan hamba, menciptakan perbuatannya. Akan tetapi orang yang melakukan langsung adalah siapa? Hamba. Karena berdasarkan murni, karena pilihan dia yang telah Allah memang karuniakan kepada dia. Ini martabat yang keempat dari beriman kepada takdir. Ini yang Anda sebutkan, yang telah kita sebutkan, ini adalah kadar minimal kita beriman kepada takdir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, ya silakan sebelum Anda tutup. Tanya. Gimana Pak? Sudah mulai pertanyaannya? Iya, nggak apa-apa. Udah selesai lah. Tentang takdir sudah ditentukan sama Allah. Tapi saya pernah baca buku itu sepintas bahwa takdir itu tidak ada yang melawan kecuali berdoa. Tolong terangkan masalah. Pertanyaannya pernah dibaca kata beliau. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Memang betul. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yaruddu al-qadar illa
doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, menolak takdir kecuali doa. Apakah dengan dalil ini, hadis ini berarti takdir bisa dirubah? Ya? Yang dimaksud di sini adalah apa? Takdir yang apa? Yang ada di malaikat. Takdir yang apa? Yang penulisan ya. Kita tahu penulisan itu ada 5. Ya. Yang apa? Yang apa yang pertama? Azali. Ketika takdir azali. Kemudian ketika apa? Misal ya. Ketika mengambil perjanjian. Kemudian yang apa? Yang ketiga di dalam perut. Kemudian yang keempat tahunan harian. Ini yang ketiga ini yang tidak bisa dirubah. Adapun yang kedua yaumi itu memungkinkan untuk apa? Berubah. Yang ketiga ini tidak mungkin. Ini kita bilang tidak ada yang mungkin bisa dirubah sedikit pun. Kitab yang di Lauhul Mahfuz, tulisan-tulisan tidak akan apa? Tidak akan bisa apa? Dirubah. Ana simpulkan. Ucapan apa? Ucapan sebagian ulama ad-du'a binisbati lil qada kadawa binisbati lidda. Doa dinisbatkan kepada qada, takdir itu seperti apa? Seperti obat dinisbatkan kepada apa? Penyakit. Kita ketika apa? Ketika ditimpa sebuah penyakit, apa kita berpasrah? Kalau seandainya kemudian kita berkata, buat apa berdoa, berobat? Kalau seandainya Allah telah takdirkan kita sembuh, ya akan sembuh. Kalau sebenarnya tidak takdirkan sembuh, ya tidak akan sembuh. Apakah itu dikatakan oleh kita? Tidak mungkin. Kita beralasan demikian, kan? Tidak mungkin. Kita ketika kita berpenyakit, kemudian kita tidak berobat karena beralasan. Ya kalau buat apa berobat? Kalau sebenarnya takdirkan kita sembuh, ya akan sembuh walaupun tidak berobat. Nah, demikian juga doa ya. Demikian juga doa. Kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu takdir kita. Tidak ada yang tahu satupun makhluk yang tahu doa kita. Maka berdoa itu telah Allah takdirkan kita akan berdoa demikian. Maka dirubah juga. Maksudnya yang berubah itu di tangan malaikat itu mungkin kan berubah karena berdasarkan hadis ini yang yaumi akan dilaksanakan kemudian berdoa. Karena itu telah Allah takdirkan sebelumnya di kitab induk, memang harus demikian. Paham ya Pak ya? Ketika yang harian misalkan harian, malaikat memang harian dalam harian misalkan si fulan mendapatkan rezekinya sekian. Nah, dia berdoa ya Allah Subhanahu wa taala, tolong apa? Bukakan pintu-pintu rezeki untuk saya. Kemudian ia berdoanya kita dirubah tuh. Itu memang telah Allah telah tetapkan itu berdasarkan rujukannya itu kitab Lauhul Mahfuz. Itu yang mungkin hadisnya sahih. Maka demikian yang bisa dirubah itu yang yaumi sama yang tahunan. Allah taala. Jadi doa binisbatil qada kadawa binisbatil lidda, yaitu doa kalau dikaitkan dengan masalah qada takdir itu seperti bagaimana kita berobat. Ketika kita mengobati penyakit, ketika kita mengobati penyakit, tidak ada yang tahu apakah kita berobat ini akan sembuh atau tidak. Apakah kita berdoa berobat ini akan sembuh atau tidak. Karena ini rahasia dari Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, semua sudah ditakdirkan kita akan berdoa, akhirnya kita akan demikian dan demikian seterusnya. Allah taala a'la wa a'lam. Ya, mungkin bisa dipahami. Gimana? Ada pembagian takdir ini, ada yang membagi menjadi 2 saja. Ya, Jadi di buku-buku penerbit Madrasah Sanawiyah saja. ya gimana? Jadi di situ takdir ada 2, mubrom sama mu'alak. Takdir yang di situ dijelaskan yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah seperti pintar, sehat. Yang tidak bisa dirubah ajal dan lain sebagainya. Ini batil apa sahih? Mubrom sama mu'alak ya. Iya. Karena selama anak belajar yang pernah belajar ya, saya dari mana ya sebelumnya belum pernah membaca juga, belum pernah juga dibaca di di kitab-kitab yang anak pelajari ya, pembagian
takdir mubrom sama mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Wallahu ta'ala alam, itu bisa tanyakannya kepada ustaz yang lain. Tidak tahu atau mubrom sama mu'allaq yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah ya. Insya Allah coba anak cari nanti ya. Memang demikian. Nanti insya Allah, karena insya Allah besok kan pulang ya. Besok insya Allah pulang. Nanti insya Allah seminggu kemudian juga insya Allah balik lagi ke sini, ke Batam lagi, mungkin tinggal seminggu. Insya Allah rencananya kan kemana, ke Lingga, ke Pulau Lingga. Jadi di sini dulu seminggu mungkin. Tapi minggu depan ataupun minggu yang akan datang. Insya Allah coba anak cari dan coba anak tanyakan sama guru anak ustaz yang telah kita belajar dari mereka. Terima kasih pertanyaannya. Gimana? Definisi takdir kauniyah sama takdir syariah, belum jelas. Takdir ya, takdir kauni sama takdir syar'i. Inilah yang ini memang terima kasih pertanyaannya. Memang sumber penyimpangan juga yang terjadi qadariyah dan jabariyah. Mereka beralasan dengan takdir. Mereka seolah seperti angin yang ditiup, daun yang ditiup oleh anginnya kemana saja. Mereka majbur, seolah dipaksa. Mereka yang tidak memiliki kehendak sama sekali, tidak memiliki masyiah. Itu jabariyah. Demikian juga qadariyah. Qadariyah sebaliknya, tidak ada takdir. Ini semua murni kita perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan. Ini juga keliru. Iradah syariah, ada iradah ada iradah kauniyah, sebagai iradah syariah. Iradah kauniyah itu berkaitan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah Subhanahu wa taala cintai. Adapun iradah syariah murni, memang semuanya yang memang Allah cintai. Iradah kauniyah pasti terjadi, iradah syariah tidak mesti terjadi. Iradah syariah tidak mesti terjadi, iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah kauniyah berkaitan dengan yang dicintai, yang dibenci. Iradah syariah berkaitan hanya dengan yang dibenci. Ketika seorang hamba beramal soleh, maka terkumpul darinya iradah kauniyah dan iradah syariah. Allah SWT memang menciptakan neraka, menciptakan iblis, menciptakan kekufuran, menciptakan maksiat. Akan tetapi hal tersebut tidak Allah kehendaki secara syar'i. Tidak Allah kehendaki secara syar'i. Tidak ada di dalam iradah syariah. Allah tidak mencintainya dan Allah SWT membenci kekufuran. Walaupun Allah SWT menciptakan secara kauni, Allah ciptakan kekufuran, maksiat, setan, neraka. Demikian. Maka ketika seorang hamba beramal soleh, maka terkumpul darinya iradah syariah, berlaku padanya iradah syariah dan iradah kauniyah. Tapi kalau dia bermaksiat, maka dia hanya ada pada dirinya iradah kauniyah, tapi tidak ada pada iradah syariah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bermaksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada sama dia hanya ada iradah kauniyah, dan itu tidak ada pada dirinya iradah syariah. Tidak Allah kehendaki hal tersebut. Demikian secara ringkasnya. Nanti hal ini insya Allah akan di dalam kitab ini, insya Allah mudah-mudahan nanti ketika anak kembali bisa lebih merinci lagi pembahasan tersebut. Secara ringkasnya demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah saya cukupkan sekian. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian anda semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.